Man City bisa mendapat kerugian 1,4 triliun rupiah jika bersalah atas 115 tuduhan pelanggaran FFP. Manchester City mungkin terpaksa membayar lebih dari 70 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun rupiah sebagai kompensasi kepada klub lain jika mereka terbukti bersalah melakukan pelanggaran besar dalam kasus 115 dakwaan, kata sumber kepada Football Insider. Sidang komisi independen terkait 115 tuduhan dimulai pada tanggal 16 September dan dijadwalkan berlangsung sekitar 10 minggu. Tetapi Football Insider mengungkapkan pada tanggal 17 Agustus kasus tersebut tidak mungkin mencapai kesimpulan penuh hingga akhir tahun 2025 jika ada banding yang diajukan terhadap putusan tersebut. The Times melaporkan pada tanggal 5 November sejumlah klub Liga Premier telah berhak untuk menuntut kompensasi terhadap Man City. Dikatakan bahwa tindakan tersebut telah disarankan oleh pengacara bahkan sebelum hasil kasus disampaikan karena ada potensi jangka waktu pembatasan Undang-Undang 6 tahun yang berlaku sejak tanggal 5 November tahun 2018. Berbagai sumber mengatakan kepada Football Insider, seluruh 35 klub yang finish di bawah Man City di Liga Premier selama periode 9 tahun dapat mengajukan klaim yang menyatakan bahwa mereka finish setidaknya satu peringkat lebih rendah sebagai akibat dari dugaan pelanggaran dan ingin menerima kompensasi minimal 2 juta pound. Namun dapat dipahami bahwa dibutuhkan waktu yang cukup lama sebelum klaim kompensasi dapat diselesaikan karena kompleksitas kasusnya. Krisis tanpa Rodri, Man City bidik Martin Zubimendi. Manchester City dikabarkan siap untuk meloloskan kesepakatan untuk gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi. The Sun melaporkan, Man City akan berusaha untuk mengontrak pemain internasional Spanyol itu dengan biaya sekitar 50 juta pound. Zubimendi awalnya akan datang sebagai pengganti Rodri yang cedera lutut. Ia menolak pindah ke Liverpool musim panas lalu, setelah The Reds memenuhi klausul pembeliannya. Namun, Zubimendi kini telah berubah pikiran dan siap untuk pindah ke Inggris di pertengahan musim. Man City telah mengalami 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi musim ini. Gempuran prahara bukan tak mungkin membuat posisi Pep Guardiola sebagai pelatih terancam. Dengan kata lain, tak menutup kemungkinan ia akan kehilangan pekerjaan, mengingat pemecatan di kasta tertinggi Inggris sudah hal biasa. Soalnya, 4 kekalahan beruntun benar-benar aib, tak hanya bagi pelatih sekelas Pep Guardiola melainkan juga eksistensi City di depan rival-rivalnya. The Citizens terakhir kali dihantam 4 kekalahan beruntun pada Agustus tahun 2006. Ini yang dibutuhkan City agar bangkit setelah kalah 4 kali, Guardiola, Bierstein dan Diaz kembali. Manchester City kini mencatatkan kekalahan 4 kali berturut-turut di berbagai liga. Mulai dari dikalahkan Tottenham Hotspur di Carabao Cup, lalu Bournemouth di Liga Inggris, kemudian Sporting Lisbon di Liga Champions. Dan yang terbaru adalah dikalahkan Brighton 2-1. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, pertama kalinya mencatatkan 4 kekalahan berturut-turut di dalam kariernya sebagai manajer. Kini, hanya ada satu hal yang bisa diharapkan Pep Guardiola untuk jangka pendek. Pep Guardiola berharap para pemain yang cedera bisa segera pulih saat jeda internasional, terutama duo bek, Ruben Dias dan John Stones. Saya rasa semua orang membutuhkannya. Saya rasa itu bakal bagus untuk kami semua, untuk para pemain, untuk kami terutama Ruben agar bisa kembali dan semoga John Stones juga kembali, dan para pemain lain. Man City kalah 4 kali beruntun, Guardiola, masih November. Manchester City menelan 4 kekalahan secara beruntun. Meski demikian, manajer City Pep Guardiola percaya timnya mampu mengembalikan performa. City akhir pekan kemarin dikalahkan Brighton dan Hove Albion dengan skor 1-2 di lanjutan Premier League. Hasil itu menyusul kekalahan dari Tottenham Hotspur, Bournemouth, dan Sporting CP. Ini jadi momen yang sangat langka untuk Guardiola.
Untuk pertama kali dalam sejarah karirnya sebagai pelatih, Guardiola merasakan 4 kekalahan secara beruntun. Guardiola menyebut City tidak menampilkan standar tinggi seperti biasanya. Meski demikian, ia yakin City masih punya waktu untuk kembali ke performa terbaik. Memang begitulah, jangan berpuas diri ketika memenangi banyak hal. Kami tahu betapa sulitnya ini dan akan menyenangkan ketika kami menang lagi. Saat ini, kami tidak di kondisi terbaik, itu jelas. Tapi ini masih November, kami akan memulihkan penampilan terbaik kami.